Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfiansyah dengan NIM 244162555201191 dengan prodi Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas tentang MySQL, yaitu bagaimana kita cara menggunakan perintah insert dan select untuk menyimpan data sekaligus menampilkan data. Nah, yang disimpan dan menampilkan data ini nih dari database menggunakan PHP dan MySQL. Kalau saya menggunakan Laragon ya, paling ada yang lain juga menggunakan SAMPP gitu. Nah, di tugas kali ini saya membuat sebuah form registrasi sederhana untuk menyimpan data si user ke dalam database. Dan satu halaman lagi untuk menampilkan data si user ke dalam bentuk tabel gitu kan. Nah, sebelum saya mulai ke tugasnya, di sini saya menggunakan beberapa tools juga ya. Ada Laragon sebagai web servernya, server lokal. Yang kedua ada PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Yang ketiga ada MySQL sebagai database. Yang keempat ada PHP MyAdmin untuk mengelola database. Yang kelima ada browser untuk melihat tampilan websitenya. Nah, untuk awal kita membuat database, kita buka dulu Ragonnya ya. Di sini berhubung saya sudah buka, kalian tinggal pencet icon di sini di tengah, paling tengah database. Nah, langsung diarahkan ke sini. Biasanya untuk yang belum masuk ke sini diminta mengisi username sama password. Kalian tinggal ngisi root aja nih kayak gini. Nanti otomatis masuk ke sini kok. Nah, setelah kalian buka PHP MyAdmin-nya, kalian di sini bikin file baru ya. Nah, ini nih. New. Nah, kalian isi bebas. Dan di sini juga berhubung saya sudah buat awal nih dengan namanya tuh if2441625 yang angka itu NIM saya. Nah, setelah kalian buat, kalian masuk lagi ke database yang tadi kalian buat. Nah, di sini nih, kalian pencet SQL di sini di atas nih. Nah, di sini tuh kita akan membuat tabel si user ya untuk menyimpan datanya ketika si user setelah mengisi form. Di sini kita pakai kode saja. Saya sudah siapkan. Teman-teman bisa copy juga. Nah, setelah setelah mencantumkan kodenya ini, kalian tinggal pencet go ini nih di bawah nih. Nah, ini go nih di bawah. Nah, dikarenakan di sini saya sudah membuat tabelnya. Nah, jadi di sini tabel user already exists. Di sini saya sudah membuat tabel, jadi nggak bisa. Jadi untuk teman-teman yang belum buat pasti bisa kok di sini. Nanti akan muncul seperti ini nih. Nah, begini. Nah, nanti isinya kayak gini nih. Yang tadi dicantumkan di kode nih ada ID, username, email, dan password. Nah, pada tabel ini di sini terdapat ada 4 kolom ya. Ada ID yang bertipekan integer, dan di sini juga saya jadikan ini nih primary key. Terus serta dijadikan auto increment. Ya, artinya nih si nilai ID ini akan bertambah otomatis setiap kali ada data baru yang datang gitu kan. Yang kedua ada username. Di sini tipenya varchar ya. Di sini tuh untuk menyimpan nama pengguna kan. Ada email juga sama di sini untuk menyimpan email si pengguna, dan ada password untuk menyimpan password si pengguna juga. Nah, setelah kalian menjalankan perintah ini pada tabel user, jadi si tabel ini tuh siap digunakan untuk menyimpan data dari form yang kalian buat. Untuk form saya yang tadi awal ya, registrasi sederhana. Jadi si tabel ini akan menerima inputan dari si
file registrasi itu nanti akan disimpan ke sini. Jadi setelah tabel ini kita langsung ke codingannya ya, atau ke filenya. Nah di sini ke www ya untuk Laragon, kita tinggal buka aja kode spesifik. Nah otomatis langsung ke Visual Studio-nya. Nah jadi di sini ada tampilan kode-kode ya yang saya buat di untuk registrasi sederhana ini. Ada 2 file ya, yaitu ada registrasi dan select. Nah, yang pertama kita akan jelaskan dulu di bagian registrasi ya. Nah, di sini ada yang namanya koneksi MySQL Connect dan isinya ada localhost, root yang tadi username ya, ini password kosong nih, dan nama file yang tadi itu nama tabelnya, nama database-nya. Nah, baris ini itu digunakan untuk mengkoneksikan ke database MySQL. Yaitu ada localhost, ini ya, localhost sebagai hostnya, ada root tadi sebagai username bawaan Laragon, yang kosong ini PW ya, password ya. Yang keempat ini nama database yang saya gunakan tadi nih yang awal. Nah selanjutnya ada di ini nih, if set post. Sampai mana ya? Sampai sini kali ya. Nah sampai sini. Mana? Nah ini. Nah di bagian ini akan menjalankan ketika si user menekan tombol simpan di formnya. Jadi di sini tuh akan menyimpan username, email, dan password yang si user sudah isi kan. Terus kemudian akan dijalankan oleh si into ini di database nanti. Si into ini nih. Into user, username, email, dan password. Value-nya ada username, email, dan password. Jadi perintah ini akan menyimpan data ke dalam tabel si user tadi di database. Itu fungsinya. Nah, nanti setelah query ini dijalankan sampai selesai, nanti akan menampilkan pesan ini nih. Data berhasil disimpan menggunakan alert ya dari JavaScript juga. Itu. Jadi untuk di bagian sini ada untuk mengkoneksikan ke database-nya dan menyimpan data dari si form yang diisi. Selanjutnya di form HTML-nya nih, isinya nih. Nah, oke, isinya. Nah, di sini nih adalah form HTML untuk menginput data si user. Jadi yang diinput ini ada tadi ada username, email, dan password. Jadi semua ini saya berikan atribut required ya, yang artinya itu tidak boleh kosong. Jadi si pengguna ini nggak boleh mengkosongkan tabelnya gitu, nggak boleh ada yang jawaban yang kosong gitu kan. Jadi di sini ada juga ya tombol submit. Nah, tombol submit jadi digunakan untuk mengecek tombol submit ini untuk si pengguna mengirim jawabannya gitu kan. Selanjutnya ada ini nih untuk menuju ke halaman data. Di sini saya menggunakan ref select php, yaitu yang ini nih, select php nama filenya. Jadi di sini tuh untuk menuju halaman yang menampilkan data, yaitu di file select ini nih nanti setelah ini ya. Jadi untuk kode di regis itu ada yang pertama mengkoneksikan dan menerima data dari si user itu yang untuk diisi di formnya. Selanjutnya ada isi dari HTML-nya, form HTML-nya untuk si user isi gitu. Selanjutnya ada kita ke file select. Nah, jadi di file select ini digunakan untuk menampilkan data si user yang setelah mengisinya di tadi form registrasi tadi, di file registrasi yang sebelumnya. Di sini sama saja ya. Di sini ada koneksi
ada isinya. Nah, ini kan tabel untuk menyimpan menerima datanya. Jadi kita mulai dari koneksi juga sama saja ini ya, koneksi untuk membuat koneksi ke database, terus menyimpannya di select. Nah, mana nih ada select di sini. Nah, tuh menyimpannya datanya di select from user. Jadi menyimpannya ke variabel data ini nih. Gitu, semua data gitu kan dari tabel si user bakal disimpan ke variabel data ini. Terus selanjutnya ada di table ini. Tabel. Nah, di sini saya membuat tabel HTML ya untuk menampilkan data baris pertama ya. Jadi setelah si user mengisi itu akan menampilkan berbentuk tabel gitu. Yang tadi nih ada ID, ada username, ada email, dan ada password yang bakal si pengguna isi. Terus ada di sini yang namanya ini nih, MySQL Feed Assoc. Nah, dia digunakan untuk mengambil data per baris dalam bentuk array asosiatif gitu. Udah. Jadi ini untuk tabel ya. Ini tabel ini td dalam bentuk tag td ini sesuai dengan nama kolom tadi. Nah, ini nanti nih bakal muncul. Nah, sama juga di sini ada pengulangan. Nah, jadi jadi dari sini nih. Nah, ada ref juga kembali ke form. Jadi di sini saya menampilkan pengulangan ya. Jadi ketika si pengguna salah ngisi atau gimana, jadi dia bisa kembali lagi ke form yang sebelumnya untuk mengisi ulang datanya gitu kan. Kembali ke form yang ini nih. Gitu. Jadi si pengguna bisa mengisi kembali datanya. Nah, setelah saya menjelaskan yang kode-kodenya dari awal ke membuat database dan kode-kodenya ini, di sini saya akan mencoba menjalankan kode tersebut ya. Oke, bentar. Kita ke ini. Nah, di sini untuk Laragon localhost. Ya. Nah, ini tampilannya seperti ini dari form registrasi yang tadi. Kenapa putih? Di sini saya tidak menggunakan ya, atau memasang style CSS untuk mempercantik tampilan ya. Jadi di sini polosan aja kayak gini. Jadi kita mulai isi. Sebelumnya saya sudah pernah mencobanya, jadi bakal ada isi yang kedua gitu. Nah, jadi saya sudah pernah mengisi. Nah, ID-nya 1, Jajang, nah ini emailnya dan PW-nya. Kita buat baru aja. Siti. Ini buat ini doang ya, buat contoh doang. Di sini passwordnya 222. Nah. Oke, simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kita lihat langsung masuk ke file select tadi. Oke. Nah, ini kan sudah gak ada. Kita buka di sini ke file select tadi. Apakah masuk? Nah, masuk ya. Yang tadi awalnya ini yang udah nih yang pertama, ini yang kedua yang barusan saya isi. Oke. Di sini ya masuk, langsung kita cek ke database-nya apakah masuk juga gitu kan. Kita lihat, ini awalnya masih Jajang ya. Kita lihat apakah nambah. Nah, masuk ya di sini yang kedua ID kedua Siti Gmail bla bla bla. Nah, jadi masuk. Oke teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya atau ada kalimat kosakata yang kurang enak didengar ya. Jadi mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.